Sebelum ke penjelasan selanjutnya, masing-masing dari anggota kelompok kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah dengan nomor NIM 10 30 70 29. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Hidayah dengan nomor NIM 10 30 70 21. Saya Hairunisa Sapitri dengan NIM 10 30 70 23. Nama saya Balia Syafraja Sagara, saya dari kelas D3 Agronomi Industri kelas A. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat selalu di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan penyetaraan reaksi redoks. Nah, teman-teman sekalian, apakah teman-teman tahu apa itu arti reaksi redoks? Ya, betul sekali. Reaksi redoks adalah suatu reaksi di mana suatu reaksi atau reaktan mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, kemudian apa sih itu reaksi reduksi dan oksidasi? Nah, jawabannya cukup simpel teman-teman. Reaksi reduksi itu terjadi akibat adanya penurunan Vlox pada suatu reaksi. Nah, justru kebalikannya pada oksidasi. Oksidasi itu terjadi akibat adanya kenaikan Vlox pada suatu reaksi. Nah, kemudian apa sih bedanya reduksi dan oksidasi? Nah, itu cukup simpel teman-teman. Pertama, reaksi reduksi kan tidak mengikat oksigen, sedangkan oksidasi yang kebalikannya dari reduksi, di mana dia mengikat oksigen. Kemudian yang kedua, reaksi oksidasi itu dia justru mengeluarkan elektron, di mana elektron tersebut yang dikumpul akan diterima oleh reduksi. Nah, kemudian yang ketiga, itu sudah saya jelaskan ya pada tahap pertama, di mana tahap reduksi ini yang menurunkan Vlox pada suatu reaksi. Nah, sedangkan oksidasi justru dia malah menaikkan Vlox tersebut pada suatu reaksi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perantara reaksi redoks melalui metode Vlox. Nah, mana langkah-langkahnya? Oke, yang pertama, menentukan jumlah Vlox pada tiap unsur. Kedua, menyetarakan jumlah suatu unsur pada setiap pembeda Vlox atau setiap perbedaan Vlox. Yang ketiga, yaitu menentukan selisih naik dan Vlox. Nah, kemudian yang keempat, yaitu menyetarakan perbedaan unsur pada reaksi redoks, pada reaksi reduksi dan juga oksigen. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menentukan reaksinya? Nah, itu ada 4 langkah teman-teman. Pertama, menentukan jumlah muatan pada ruas kiri dan ruas kanan atau disebut juga dengan ruas asam dan ruas basa. Dan yang kedua, bila ruas kiri atau ruas asam itu lebih besar dari ruas kanan atau basa, nah itu ditambahkan dengan unsur H bermuatan positif. Kemudian, bila suatu ruas kanan lebih tinggi dibandingkan ruas kiri, maka ia ditambahkan dengan unsur OH bermuatan negatif. Nah, justru yang terakhir, bila suatu ruas mengalami kekurangan O, maka ia ditambah dengan unsur H2O. Sekian materi dari saya. Supaya lebih paham lagi, teman saya akan memberikan contoh pada materi yang setelah saya sebut tadi. Nah, apa saja itu? Nah, kita akan simak ke video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berikut adalah contoh penyetaraan reaksi redoks metode Vlox. Fe2+ ditambah MnO4 menghasilkan Fe3+ ditambah Mn2+. Langkah awal kita menentukan Vlox dari masing-masing unsur. Fe di sini Vloxnya +2, didapatkan dari muatannya yaitu 2+. MnO4 min, karena muatannya min, itu artinya sama dengan min 1, maka Mn min 8. Min 8 ini didapatkan dari Vlox O yaitu min 2, kemudian dikalikan dengan 4, hasilnya min 8. Mn sama dengan min 1 plus 8. Min 8 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus 8.
MN sama dengan plus 7. Di ruas kanan, bilox FE adalah plus 3, didapatkan dari muatannya yaitu 13. Bilox MN plus 2, didapatkan dari muatannya yaitu 12. Kemudian kita tarik dari plus 2 ke plus 3, kemudian dari plus 7 ke plus 2. Nah, bilox FE dari plus 2 ke plus 3 mengalami kenaikan, artinya mengalami oksidasi. Bilox MN plus 7 ke plus 2 itu mengalami penurunan, artinya mengalami reduksi. Kemudian kita hitung selisihnya. Selisih dari plus 2 ke plus 3 itu 1. Selisih dari plus 7 ke plus 2 itu 5. Kemudian dikali silangkan. Jadi di sini kali 5. Di sini kali 1. Kita tulis kembali reaksinya. Hasil silang tadi itu digunakan menjadi koefisien dari unsur Fe dan MnO4 min. Hasil silang tadi merupakan koefisien. Nah, di sini itu termasuk ke dalam oksidasi, di mana oksidasi ini merupakan unsur dari Fe, maka 5 ini adalah koefisien dari Fe. Begitupun dengan 1. 1 ini merupakan koefisien dari Mn. 1 tidak perlu ditulis. Langkah selanjutnya, mengkalikan muatan dengan koefisien. Jadi muatan dikali dengan koefisien. Plus 2 dikali 5 adalah plus 10. Di sini muatannya min, artinya min 1. Kemudian di sini tadi ada koefisien 1. Maka 1 dikali min 1 adalah min 1. Di sini muatannya 13, koefisiennya 5 dikalikan, maka hasilnya plus 15. Di sini juga muatannya plus 2 dan memiliki koefisien 1. Kalau dikalikan menjadi plus 2. Kemudian kita jumlahkan plus 10 min 1. Jadi logikanya kita bayar 10, utang 1, maka sisanya plus 9. Plus 15 ditambah plus 2, maka plus 17. Kemudian kita hitung selisihnya. Plus 9 ke plus 17 selisihnya 8. Nah, kita tahu bahwa plus 9 ini kurang dari plus 17. Kita tuliskan kembali reaksinya.
hasil selisih dari plus 9 ke plus 17 adalah 8. Nah, 8 ini merupakan koefisien dari H+. Jadi kita tulis di sini 8H+. Loh, kok kenapa dikasih H+? Karena reaksi ini merupakan reaksi asam dan di sini diketahui bahwa kurang dari. Jadi ketika muatannya itu kurang dari atau diartikan lebih kecil, maka ditambahkan dengan H+. Jadi di sini ditambahkan H+. Nah, reaksi ini itu belum setara. Kelihatan kan? Di sini ada H, ada O, sedangkan di ruas kanan tidak ada. Nah, maka dari itu di ruas kanan ditambahkan H2O. Kita lihat lagi apakah reaksi ini sudah setara ketika di ruas kanan ditambahkan H2O. Kita hitung. Di sini H-nya 8. Di sini hanya 2. Artinya reaksi ini masih belum setara. Bagaimana caranya untuk menyetarakannya? Maka di sini kita menambahkan 4 koefisien. Kenapa 4? Agar supaya setara dengan ruas di sebelah kiri. Karena di sini H-nya itu 8. Nah, di sini tadi H-nya 2. Agar menjadi 8 dan menjadi setara, maka ditambahkan koefisien 4. Jadi di sini di ruas kanan hanya itu 2 kali 4 adalah 8. Di ruas kiri hanya 8, berarti sudah setara. Setara. Yang Fe di sini ada 5, di sini ada 5, berarti sudah setara. Mn di sini ada 1, di sini ada 1, berarti sudah setara. Nah, O di sini ada 4, di sini juga ada 4 karena O-nya ada 1 dan dikali koefisien 4, berarti 4. Setara. Nah, maka reaksi 8H+ ditambah 5Fe2+ ditambah MnO4- menghasilkan 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O sudah setara dan termasuk ke dalam penyetaraan reaksi redoks metode Bilox. Penyetaraan reaksi redoks tengah reaksi. Triks pada suasana asam. 1. Samakan atom yang merubah biloxnya. 2. Samakan O dengan menambah H2O sebanyak kurangnya O. 3. Samakan H dengan menambah kurangnya H. 4. Samakan muatan dengan menambah elektron pada muatan yang besar.
Dan trik pada suasana basah, pakai cara asam dulu. Setelah itu dibasahkan dengan menambah OH- sebanyak H+-nya. Baik teman-teman, berikut adalah contoh penyetaraan setengah reaksi suasana basah. Kita perhatikan, kita tulis dulu soalnya. Sini Al plus NO 3-. Bagus. Menghasilkan ya di sini AlO 2- plus NH3. Nah, baik, setelah ini kita lanjut. Nah, si Al ini kita tarik, teman-teman sekalian ya. Perhatikan. Nah, kita tarik ke AlO 2-. Nah, dan ini adalah menghasilkan oksidasi. Kenapa mengalami oksidasi? Karena unsur ini adalah mengalami penurunan. Nah, lanjut. Nah, ada NO 3-. Kita tarik teman-teman sekalian. Nah, kita tarik ke NH3. Nah, mereka ini mengalami reduksi. Nah, mengapa demikian? Karena NO 3- ini dengan NH3 ini itu mengalami penaikan atau kenaikan ya, sama saja. Nah, lanjut. Nah, setelah kita dapatkan dua ini, langsung saja kita pisahkan di bawah. Ya, sini ada Al itu menghasilkan AlO 2-. Ya. Dan yang satu lagi itu kita di bawah ya, agak bawahan. Itu NO 3- menghasilkan NH3. Nah, baik. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kita samakan unsur ini, Al ya, langkah berikutnya. Nah, karena udah sama unsur Al ini, maka kita akan menyamakan O-nya. Ya. O ini ya kan? Di sini ada, karena di sini tidak ada, maka O ini kita tambahkan H2. H2O ya. Di sini, di sebelah sini kita tambahkan H2O. Baik. Nah, berhubungan unsur O-nya ini adalah 2, maka 2 ini, bilangan penyebut ini, kita, nah, baik, karena berhubungan di unsur O ini adalah 2, maka H2O ini itu dikalikan dengan 2 tersebut. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, baik, setelah itu, setelah semuanya ketemu, nah kita akan menyamakan H-nya, unsur H-nya, ya kan? Nah, berhubungan di sebelah sini belum ada H-nya, maka kita akan tambahkan H+. Nah, seperti ini. Nah, H+
Nah, baik teman-teman, kita cari lagi. Karena berhubungan unsur H ini adalah bilangan penyebutnya 2, ya kan? Ini terlalu gede. 2, ya. Maka bilangan penyebut ini, yang 2 ini, itu dikalikan dengan 2 yang ini. Ya. Jadi 2 dikali 2 itu 4. Nah, menghasilkanlah seperti ini. Ya, 4H+. Baik, kelihatan teman-teman? Nah, oke. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Di sini 2H 2O itu 0 karena muatannya 0. Plus Al juga 0 karena muatannya juga 0 ya. Nah, pindah kita ke ruas kanan yaitu ALO min. Ya, maka di sini muatannya adalah -1 plus 4H+. Nah, berarti muatannya itu adalah 4 ya, plus 4. Karena di sini plus itu kalikan dengan 4 jadi 4. Nah, lanjut. Nah, muatan 2H2O ini itu dijumlahkan dengan muatan Al, maka hasilnya adalah 0. Nah, di ruas kanan kita pindah. Nah, demikian juga sama. ALO2-1 itu dijumlahkan muatannya dengan 4H+. Ya, itu jadi menghasilkan 3. Nah, seperti ini. Baik. Karena sudah ketemu ya, maka di sini 0, di sini 3. Berhubungan 3 ini adalah besar ya. Jadi kita tambahkan elektron. Ya. Kita simpan elektronnya di sini ya. Jadi maka 3 ini pindah ke sini jadi 3 elektron. Nah, begitu pula. Lanjut kita ke yang berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Ya, pembahasan yang berikutnya yaitu di sini kita lihat NO3- menghasilkan NH3. Ya. Baik, kita samakan dulu biloxnya. Ya kan? Berhubungan di ruas kanan ini tidak ada unsur O-nya, maka kita tambahkan H2O. Nah, seperti ini. Setelah unsur O-nya ketemu atau telah sama ya, maka selanjutnya kita akan menyamakan unsur H-nya. Ya kan? Berhubungan di ruas kiri kita ini belum ada unsur H-nya, maka kita tambahkan dengan H+. Nah, seperti itu. Karena ini H+ ini kita ambil dari sini. Setelah semuanya sama, baik, masih belum beres. Nah, ngeblank euy. Nah, berhubungan unsur O-nya ini adalah 3, maka H2O ini dikalikan dengan 3. Seperti ini. Selanjutnya adalah H2 ini berhubungan bilangan penyebut H ini adalah 2, maka 2 ini itu dikalikan dengan 3 dan menghasilkanlah 6. Nah, setelah kita ketahui bahwa hasilnya 6, nah si 6 ini kita jumlahkan dengan bilangan penyebut dari unsur H yaitu 3. Nah, jadi 6 plus 3 itu
dihasilkanlah 9. Nah, lantas si 9 ini, ya kan, ini karena hasil dari penjumlahan unsur H. Nah, si 9 ini kita pindahkan ke sini. Jadi H plus ini itu kalikan dengan 9. Nah, seperti ini. Dengan 9. Setelah semuanya telah kita ketahui, lanjut. Nah, kita tarik ke bawah. Ya. Ini bilangan muatannya adalah 9. Ya kan? Dari mana 9? Karena di sini plus, ya kan? Di sini 9. Jadi si plus ini dengan si 9 ini dikalikan, ya kan? Jadi tetap ya 9 plus. Nah, terus muatan di sini adalah -1 NO3 karena di sini ya. Kita jumlahkan. Ya kan? 9 plus -1 itu hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah bilangan muatan, hasil bilangan muatan yang dihasilkan dari 9H plus dengan NO3-. Ya, seperti itu. Lanjut, kita pindah ke ruas kanan. Nah, NH3 itu bilangan muatannya adalah 0. 3H2O itu bilangan muatannya adalah 0 juga. Nah, kita jumlahkan. NH3 dengan muatan 3H2O. Itu sama-sama bilangannya adalah 0 ya. Bilangan muatannya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah 8 ini, ya kan? Atau di sini kita tambahkan elektron, ya kan? Kita tambahkan elektron. Nah, si 8 ini kalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 8. Ya kan? Jadi dikali apa, Naon? Ditambah. Oh. Nah, 8 ini tambahkan dengan 0. Yaitu jadi hasilnya tetap 8 dan si 8 ini adalah kita pindahkan jadi 8 elektron. Seperti ini teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman, selanjutnya setelah 2 ini kita menghasilkan, maka kita setarakan atau ya kan? Kita setarakan. Di sini adalah 3 elektron itu dikalikan 8 elektron, ya kan? Nah, dari sini nih, ya kan, 8 elektronnya. Terus yang bawah itu kita kalikan dengan maaf teman-teman, salah catat. Nah, untuk yang bawah kita kalikan dengan 3 elektron. Nah, seperti ini. Lanjut, langsung nih kita kalikan semuanya, ya kan? Nih, baik yang atas dulu, langsung kita jumlahkan di sini. 8 dikali 2 itu 16. 16 H2O ditambah 8 Al menghasilkan 8 Al lagi 2 min ya, terus ditambah 32 H ditambah 24 elektron. Nah, seperti ini teman-teman. Terus yang bawahnya ya, langsung kita
samakan kayak tadi, kita jumlahkan ya, kita kalikan. 3 dikali 8 itu 24 elektron ya kan, karena itu sama-sama elektron. Terus ditambah 3 kali 9 itu menjadi 27 H plus ditambah 3 N O 3 min menghasilkan 3 NH tambah 9 H2O. Nah, baik. Kan karena ini kenapa begini? Karena itu kita kalikan dengan 3 yang tadi ya, yang ini nih. Nah, yang ini kita kalikan 3 yang ini. Nah, setelah ini kita kurangi ya, pengurangan. Kita kurangi. Nah, karena di sini 9H2O dan di sini juga 16H2O, maka 9H2O ini kita coret. Nah, ini juga kita coret. Dan sisanya adalah 7. Nah, 7 ya. Terus 24 elektron ini juga sama. Di sini juga ada 24 elektron. Kita coret juga. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah itu apakah ada yang sama lagi? Kita cari lagi. Oh, ternyata di sini ada. Ya kan? Oh, ini 32H plus ya teman-teman, maaf kurang. Nah, ini di sini ada 27H plus. Nah, di sini 32H plus. Nah, kita coret 27H plus ini dan ini juga kita coret 32H plus ini. Maka sisanya adalah 5. Ya, teman-teman, 5H plus. Setelah semuanya telah dikurangi atau telah kita periksa, lalu kita turunkan, kita kurangi. Nah, di sini itu menjadi 7H2O ditambah 8Al plus 3NO 3 min menghasilkan 8Al 2 min plus 5H plus, maaf teman-teman, agak muat nih, dan plus 3NH3. Maaf kecil teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, plus 3NH3. Nah, setelah itu setelah kita mendapatkan hasilnya, karena ini adalah hasil asam ya, maka kita harus pindahkan dari suasana asam itu menjadi suasana basa. Kita rubah ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita ubah suasana basa ini dengan, nah, di sini kan 5H plus itu kita kurangi dengan OH min ya, tulis OH min. Nah, OH min di sini adalah kan H-nya di sini H plusnya 5, maka berarti di sininya juga adalah 5. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lihat hasilnya, 5H plus dengan 5OH itu menghasilkan
5H2O. Nah, setelah ini kita lihat lagi nih teman-teman, ya kan? Di sini ada yang sama enggak, gitu kan? Unsurnya. Ternyata setelah kita lihat-lihat, 5H2O ini itu sama dengan 7H2O. Maka 5H2O ini kita coret, ya kan? Nah, dan si 7H2 ini juga kita coret. Dan sisanya adalah 2H2O. Nah, lantas seperti ini sudah teman-teman, kita langsung bisa mengetahui suasana basanya. Tai. Penuh euy. Nah, baik, setelah kita cari ya, kita lihat ini hasil dari asam ini, ya kan? Maka kita langsung bisa melihat hasil dari suasana basanya, yaitu langsung saja teman-teman sekalian ya, kita turunkan di sini. Yaitu hasil basanya, suasana basanya adalah 2H2O plus 8Al plus 3NO 3- menghasilkan 8Al 2- plus 3NH3. Nah, begini teman-teman. Dan ini adalah hasil akhir ya teman-teman. Hasil suasana basanya ini berapa? 2H2O plus 8Al plus 3NO3- menghasilkan 8Al2- plus 3NH3. Ya, mungkin teman-teman dapat teman-teman pahami ya. Ini adalah hasil dari suasana basa yang kita hitung dari contoh soal awal tadi. Nah, silakan teman-teman simak dan pelajari, amati dengan secara baik-baik ya. Terima kasih.